Selamat pagi, nama saya Siska Surya Panggabean. Saya adalah guru di SMK Bunda Mulia Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan saya. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Siska. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, luar biasa ya. 11 AKT hari ini. Ibu lihat lagi cerah-cerah wajahnya ya. Cerah ya, Lance? Ya, Melvin gimana? Cerah ya? Oke. Nah, hari ini Ibu absen dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Kita absen dulu ya, Nak. Caroline, Gracia, Ellen, Jessica, Lance, Melvin, Mustika, Nelly, Sylvie, Violeta, Wilson. Wah, Wilson kok bajunya ini beda hari ini. Kenapa, Will? Salah seragam. Aduh, Wilson, lain kali pakai seragam yang benar ya, Nak ya. Nanti isi KPS sama Ibu ya. Ada kartu pelanggaran siswanya? Ada. Di sekolah tinggal apa di rumah? Di sekolah. Oh ya udah. Nanti isi KPS-nya sama Ibu ya, Nak ya. Lain kali nggak boleh salah seragam ya. Oke. Faren, Kenjo, Kevin, Leivera, Michelle, Natalia, Sherlyn, Fedia. Oke. Nah, semua hadir semua. Ada semua 100% anak-anak 11 AKT, luar biasa ya. Sekarang kita lanjutkan berdoa. Oke. Tadi pas Ibu piket yang Ibu lihat awal datang itu Ellen. Nah, jadi untuk memimpin kita berdoa hari ini adalah Ellen. Silakan Ellen. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita akan memulai pelajaran. Lindungilah kami, berkatilah kami, agar kami bisa menyerap pelajaran dan tindakan hidup kami dengan baik. Amin. Amin. Tahapan-tahapan perhitungan PPH pasal 21. Siapa yang masih ingat? Silahkan. Jadi pertama-tama itu kita masih dari maksud dulu dengan menjumlahkan gaji sama tunjangannya. Nanti kita kurangi dengan biaya jabatan sehingga didapatkanlah penghasilan neto yang kemudian akan kita setahunkan biar bisa dikurangi oleh PTKP. Setelah dikurangi akan didapat pengenaan pajak yang nanti tinggal kita kenakan dengan tarif pasal 17. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat Ellen. Hebat ya, hari ini pintar-pintar semua. Karena sudah kita pelajari tahapan-tahapannya, hari ini kita tinggal praktekkan cara hitungnya. Kalau kemarin ibaratnya masih teorinya, tahapannya. Sekarang prakteknya ya. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang perhitungan PPH pasal 21-nya ya. Nah, ini dia. Kalau minggu kemarin kita sudah pelajari PTKP pengertiannya apa, ketetapan PTKP itu apa, terus tahapan-tahapan perhitungan PPH pasal 21 apa, hari ini tinggal prakteknya. Kita praktekkan bagaimana cara menghitung PPH pasal 21-nya. Oke, ini dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya, kalau untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPH pasal 21,
untuk kompetensi dasar keterampilannya melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21-nya, ya nak. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menelaah berbagai pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP-nya. Yang ketiga, mengaitkan jumlah PTKP dengan perhitungan PPh pasal 21. Itu untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya. Sedangkan untuk pencapaian indikator kompetensi di keterampilannya, yang pertama, melakukan perhitungan PPh pasal 21. Yang kedua, mendemonstrasikan proses perhitungan PPh pasal 21. Yang ketiga, mempresentasikan hasil perhitungan PPh pasal 21. Oke, kita lanjutkan tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini kira-kira buat apa sih kita belajar PPh pasal 21 ini? Itu tujuannya, nak. Yang pertama, dengan menggunakan model problem based learning dan dikombinasikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta tayangan PPT, maka peserta didik mampu. Yang pertama, menelaah pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mengaitkan jumlah PTKP dengan perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat dan benar. Jadi ini dia contoh soalnya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu penghasilan apanya? Bruto, ya. Penghasilan bruto tadi gaji plus tunjangan-tunjangan. Semua gaji dan tunjangan-tunjangannya kita masukkan ke penghasilan bruto. Kemudian tahapan berikutnya kita lakukan pengurangan, ya kan? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan temanmu, kita kurangi biaya jabatan dan biaya pensiunnya. Biaya jabatan ini maksimal per bulan berapa, nak? Rp500.000. Kalau setahun berapa? Maksimal biaya jabatan berapa? Iya, biaya jabatan per bulan 500.000 maksimalnya. Kalau per tahun 6 juta rupiah. Pintar ya. Nah, jadi kita hitung biaya jabatannya. Karena Agus Suprianto menikah dan 2 tanggungan, berarti PTKP-nya sebesar 67.500.000. Di bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan tarif perhitungan PPh pasal 21. Siapa yang bisa? 0 sampai 50 juta 5%. Ayo. Coba masih ingat nggak bahan ajarnya? Coba dilihat di HP-nya, yang ada di Google Classroom-nya. 0 sampai 50 juta 5%, masih ingatkah? Untuk menghitung PKP-nya, ya. Tarif PKP 0 sampai 50 juta berapa persen, nak? Iya, ketetapannya 5%. Terus 50 juta sampai 250 juta berapa persen? 15%. Berikutnya 250 juta sampai 500 juta 25%. Berikutnya di atas 500 juta berapa, nak? 30%. Pintar ya. PKP-nya penghasilan kena pajaknya misalnya di 350 juta. Berarti ini nanti masuk di lapisan persentase keberapa? Ketiga, yaitu di 25% kan? Nah, nanti ini masuk ke perhitungan 25%. Nah, Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi Ibu yang pilih kelompoknya, Ibu pilih kelompoknya itu secara heterogen. Artinya itu nanti Ibu pilih berdasarkan ketetapan-ketetapannya ya. Jadi nggak ngumpul. Kelompok yang pertama, dengarkan namanya ya. Caroline Ellen Serlin Levera. Ada? Oke, siap ya? Ada LKPD-nya, nak? Oke. Kelompok yang kedua, Jessica Lance Melvin Natalia. Coba angkat tangannya dulu. Siap. Ada LKPD-nya? Kelompok yang ketiga, Mustika
Jessica Nelly Michelle Faret. Ada LKPD-nya, Nak? Nah. Kelompok keempat, Valentin Gracia Kevin Kenzo. Ada LKPD-nya? Oke. Kelompok yang kelima, Violeta, Vincent, Vidya, dan Sylvie. Ada LKPD-nya, Nak? Nah, sekarang coba duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bisa ya, Nak? Oke. 1, 2. Hitung dulu semua perhitungan PPh pasal 21-nya, baru nanti kita list satu-satu, PTKP-nya berapa, PKP-nya berapa, PPh terutangnya berapa. Enak, jadi dari awal, jadi kita hitung dulu gaji, tunjangan-tunjangan gitu ya, sampai selesai dulu baru ketemu yang ini kita list. Oke? Nah, anak-anak semua boleh menggunakan handphone ya, HP-nya. Tapi HP-nya digunakan untuk belajar, jadi anak-anak boleh sambil melihat. Dan ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Penghitungan pajak untuk Dr. Radius Sugeng Sutrisno, gaji pokoknya Rp3.500, kemudian tunjangan istri 10% dikali gaji pokok, tunjangan anak 4% dikali gaji pokok, tunjangan fungsional Rp3 juta, tunjangan struktural Rp2 juta, kemudian semuanya di total kita dapat penerimaan brutonya, yaitu Rp8.950. Kemudian kita cari pengurangannya dari biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan 5% dikali penerimaan bruto, lalu biaya pensiun 4,75% dikali total penerimaan bruto, lalu di total jadi Rp876.525. Kemudian kita kurangi penerimaan bruto dengan pengurangannya dapat Rp8.113.475. Jadi penghasilan nettonya segitu. Kemudian kita cari penghasilan setahun 12 dikali 8.113.475. Kemudian PTKP-nya dari 100 tahun dengan 2 anak tanggungan itu Rp67.500. Kalau dikurangkan hasilnya jadi Rp29.891.700. Kita bulatkan menjadi Rp26.852. Lalu pajak penghasilan atas gaji Dr. Radius Sugeng Sutrisno adalah 5% dikali Rp29.852. Totalnya Rp1.463.100. Kalau pajak 1 bulannya Rp1.463.100. Kesimpulannya, pelajaran kita hari ini menghitung PPh pasal berapa, Nak? 21. Ya, menghitung PPh pasal 21 untuk kita mengetahui berapa besarnya pajak yang akan kita bayarkan, ya. Jadi anak-anak ibu sudah melakukan tahapan-tahapannya, sudah bisa mempresentasikan, sudah mampu mendemonstrasikan, ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, sudah mampu juga menghitungnya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai bahan evaluasinya, silakan bergabung di Kahoot IT. Ya, silakan. Sudah bisa semua ya, Nak? Nah, silakan bergabung di kode PIN-nya. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Apa kabar? Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang baik. Materi kita minggu depan pengisian surat setoran pajak, ya. Jadi minggu depan kita akan belajar pengisian surat setoran pajak. Silakan buka di Google Classroom-nya bahan ajarnya. Oke anak, nanti ibu sudah kirim di Google Classroom-nya bahan ajarnya. Minggu depan kita belajar perhitungannya, ya. Oke. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, kita akan tutup dengan doa. Silakan yang tutup dengan doa. Oke, siapkan.